memuji dengan menghargai karya-karya orang lain. Oke. Pelajaran materi akidah akhlak materi selanjutnya atau materi pada hari ini adalah tentang pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Dan tujuannya untuk mempelajari ini agar kita mengetahui apa itu pengertian dari khutbah, pengertian dari tabligh dan dakwah dan tujuannya. Sebelum saya memulai materi, saya akan memperlihatkan dulu video sebagai berikut ini. Silakan simak baik-baik, kemudian tolong nanti setelah selesai disimpulkan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagai seorang peserta didik yang beragama Islam, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Apalagi Allah memberi predikat kepada kita sebagai khairul ummah. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan dengan orang-orang yang gemar berdakwah. Pengertian khutbah, tabligh dan dakwah hampir sama, yakni menyampaikan pesan kepada orang lain. Lebih rinci mengenai ketiga istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut. Pertama, khutbah. Kata ini berasal dari bahasa Arab khotbah yakhtubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa dan sholat khusuf, wukuf, serta nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan dalam ibadah. Yang kedua, tabligh. Kata ini berasal dari bahasa Arab balagha yuballighu tablighun, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Yang ketiga, dakwah. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih, ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata, seperti santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Setelah kita memahami definisi khutbah, tabligh, dan dakwah,
Mari kita analisa fungsi dan kedudukan masing-masing. Khutbah sebagaimana dijelaskan di atas merupakan bagian dari aktivitas ibadah. Maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Adapun tabligh merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul, yakni menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Semasa Rasulullah masih hidup, seluruh waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Setelah Rasulullah wafat, kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabat hingga kita pada saat ini. Sedangkan dakwah merupakan salah satu kewajiban umat Islam. Sebagian ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Sebagian yang lain menyatakan bahwa hukum berdakwah adalah fardu ain. Walaupun begitu, Rasulullah tetap selalu menganjurkan agar kita berdakwah dengan kebaikan dan dengan cara-cara yang ma'ruf. Adapun yang menjadi ketentuan khutbah adalah sebagai berikut. Pertama, syarat khatib. Syarat ini meliputi Islam, baligh, berakal sehat dan mengetahui ilmu agama. Yang kedua, rukun khutbah. Rukun ini meliputi membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, serta berdoa pada khutbah kedua. Yang ketiga, sunnah khutbah. Sunnah ini meliputi pertama, khatib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Yang keempat, khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Serta yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Sedangkan ketentuan tabligh adalah sebagai berikut. Pertama, syarat seorang mubaligh. Syarat ini meliputi beragama Islam, mencapai batas usia dewasa atau baligh, berakal sehat serta mendalami ajaran Islam. Yang kedua, etika dalam menyampaikan tabligh atau etika dalam berdakwah. Etika ini meliputi pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar. Serta yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Sedangkan ketentuan dakwah adalah sebagai berikut. Pertama, syarat da'i. Syarat seorang da'i meliputi beragama Islam, mencapai batas usia dewasa atau baligh, berakal sehat, dan mendalami ajaran Islam. Yang kedua, etika dalam berdakwah. Etika ini meliputi pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yakni ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Serta yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yakni diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai. Berikut merupakan perilaku mulia yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai khutbah, tabligh, dan dakwah. Pertama, ketika melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan khatib. Yang kedua, ketika melihat kemungkaran di sekitar kita, kita harus mencegahnya dengan memberikan alasan yang logis, baik atas dasar agama maupun sosial dan yang lainnya. Yang ketiga,
Ketika melihat sesuatu yang baik, mencontohlah, dimulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari saat ini. Yang keempat, melibatkan diri secara aktif pada kegiatan keagamaan seperti peringatan Hari Besar Islam. Serta yang kelima, memprakarsai kegiatan dakwah Islam di sekolah, remaja masjid, karang taruna, dakwah kampus, dan lain sebagainya. Lembar kerja siswa bagikan. Dan saya mohon tetap membagikan kelompok. 2 orang 1 kelompok, berarti 5 kelompok. Dengan 5 pertanyaan. Silakan dicatat. 1. Jelaskan pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Ya. Pertama tadi jelaskan pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian pertanyaan kedua. Sebutkan rukun khutbah dengan urutannya, maksudnya urut. Paham kan? Kemudian yang ketiga, sebutkan macam-macam khutbah. Ya. Selanjutnya yang keempat, sebutkan dalil tentang perintah dakwah. Yang kelima, bagaimana perbedaan dan persamaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Bagaimana perbedaan dan persamaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Siap? Untuk pertama, Bapak minta untuk kelompok 4 untuk menyimpulkan disusun. Silakan berdiri. Ya, untuk kelompoknya. Sebutkan dalil tentang perintah dakwah. Langsung dijawab. Serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah, pertanyaan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan batil. Dan pelajaran yang baik dan bantah. Dan bantahlah mereka yang cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Oke. Langsung. Selanjutnya kelompok 2. Sudah berdiri. Silakan disimpulkan. Jawab langsung. Jawab langsung. Khutbah ialah memberi suatu ucapan, memberi sambutan, karena pelaksanaan khutbah selalu berkaitan dengan kegiatan beribadah. Tabligh ialah memberitahukan sesuatu secara lisan kepada yang lain secara pasif. Dakwah ialah berarti memanggil, menyeru, mengajak kepada orang lain tentang suatu hal sehingga dalam pelaksanaannya lebih bersifat informal, memiliki ruang lingkup, tujuan, dan cara-cara yang beragam. Oke. Selanjutnya kelompok 5. Kita berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun khutbah. 1. Membaca hamdalah. 2. Membaca syahadat. 3. Membaca salawat Nabi. 4. Berwasiat takwa. 5. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. 6. Berdoa kepada khutbah kedua. Ya. Oke. Selanjutnya kelompok 1. Macam-macam khutbah ialah 1. Khutbah Jumat, 2. Khutbah Idul Fitri, 3. Khutbah hukum. Ya, singkat padat. Terima kasih. Ayo, kelompok 3. Silakan berdiri. Sama-sama merupakan kegiatan mendakwah ajaran Islam. Di dalam khutbah melakukan harus laki-laki, sedangkan dalam
tablik dan dakwah boleh dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Sama-sama kegiatan yang membutuhkan keteladanan bagi pelakunya. Di dalam khutbah terikat oleh rukun khutbah, sedangkan pada tablik dan dakwah tidak ada rukun dan yang mengikat. Sama-sama memperoleh jaminan keberuntungan bagi pelakunya. Di dalam khutbah pelaku menggunakan mimbar, sedangkan dalam tablik dan dakwah boleh menggunakan mimbar dan boleh tidak. Sama-sama sumber materi utama adalah dari Al-Quran dan hadis. Khutbah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tertentu, sedangkan tablik dan dakwah tidak ada kegiatan dan ibadah tertentu secara langsung. Oke. Sampai di sini materi kita. Ada yang kurang paham atau ada yang masih perlu didiskusikan atau ditanyakan? Ada? Paham semua? Sama Ustaz. Oke, silakan dikumpulkan lembar jawabannya. Kesimpulan kita pada hari ini mengenai pengertian khutbah, tablik dan dakwah. Intinya jangan lupa atau jangan bosan untuk berdakwah, untuk mengajak kebaikan di jalan kebaikan. Dan saya sebagai guru kalian mengharapkan segala sesuatu itu jangan lupa untuk disyukuri dan selalu membacakan alhamdulillah, kemudian memulainya dengan selalu membacakan basmalah. Sebelum kita akhiri materi pelajaran hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita baca doa bersama-sama. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian materi pelajaran kita pada hari berbahagia ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.